Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Saya bukan suhu, saya bukan guru, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu tekan like dan subscribe. Budayakan nonton full durasi agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan servisan blender mereknya Advan, tipenya BL20. Ini kata pemiliknya mati total ya teman-teman, kata pemiliknya. Tapi di sini ada suara kerasa-kerasa entah kotoran atau apa ini di dalam, atau mungkin karena lama tidak dipakai teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung dibongkar saja. Kita lihat dalamnya seperti apa. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Pemula Berbagi, jangan lupa dukung channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, untuk teman-teman yang punya blender sejenis ini atau merek apa saja yang mati total, teman-teman bisa simak bagaimana cara memperbaikinya. Oke, kita bongkar terlebih dahulu. Dalamnya seperti ini teman-teman. Wah, kotorannya. Jadi untuk teman-teman yang tidak punya avometer, jangan khawatir ya. Untuk kali ini saya akan memberikan cara bagaimana menganalisa kerusakan blender tanpa menggunakan avometer ya. Kalau teman-teman tidak punya ya, tidak usah khawatir ya, teman-teman bisa perbaiki atau menganalisa kerusakannya. Tidak perlu menggunakan avometer karena mungkin di tempat lain ya itu cara menganalisanya kerusakannya bagaimana itu menggunakan avometer. Namun di sini saya tidak menggunakan avometer ya. Teman-teman simak bagaimana caranya bisa memperbaiki atau menganalisa kerusakan blender tanpa menggunakan avometer. Oke teman-teman, kita lepas dulu untuk konektornya. Ini tadi tidak saya coba ya, karena ini ada kotoran nih, takutnya nanti bisa masuk ke situ, bisa menyebabkan kerusakan yang lain. Jadi tidak saya coba terlebih dahulu. Ini nggak tahu muter apa tidak, tapi kata pemiliknya tidak bisa muter atau mati total. Oke, kita lepas dulu. Ini kalau yang plastik itu diketok bisa teman-teman, karena ini karet ya, mungkin diketok ini nggak bisa, ini harus dipegangi pakai tang atau obeng seperti ini teman-teman ya untuk melepasnya. Di sini kalau yang model karet putih seperti ini bening, ini ada lubang, ini bisa ditancapkan di sini. Nah, untuk menahan, lepas lagi teman-teman. Kalau teman-teman punya tang jepit malah lebih bagus ya, lebih enak. Nah,
sudah terlepas. Diputar ke kanan teman-teman ya untuk melepas konektornya atau giginya. Sudah terlepas ya teman-teman. Kita lepas untuk dinamonya. Nah, dinamo sudah terlepas. Oke, lanjut kita cek. Kita lepas dulu untuk bagian sambungan ke arangnya ini, tinggal ditekan seperti ini. Jadi ketika mau narik ini harus ditahan, karena ini ada per, nanti bisa hilang. Nah seperti ini. Oke, yang ini juga ditekan dulu dari sini, kemudian dari samping. Kalau sudah tinggal ditarik seret. Nah jadi cukup mudah cara melepasnya. Tapi di sini terlihat ada lelehan ya, sepertinya sudah meleleh. Oh ternyata gosong teman-teman, bagian dalam ternyata di sini gosong. Coba kita cek saja ya untuk gulungannya. Kalau untuk armaturnya ini sudah pasti gosong ini teman-teman. Dilepas dulu untuk botolnya. Jadi ini bukan serpihan dari konektor teman-teman ya, tapi serpihan dari dalamnya sini. Wah kondisinya sudah sedemikian rupa, sudah meleleh, terbakar ini ya, sudah nggak bisa dipakai lagi nih karena armaturnya seperti ini. Namun kita cek dulu untuk lilitannya, untuk mengetahui apakah lilitan ini masih bagus apa tidak ya. Teman-teman ikuti cara saya tanpa menggunakan avometer ya, tidak perlu pakai avometer. Mana ini tadi, wah ini obengnya ya, dilepas dulu. Nah seperti ini. Kemudian ini yang jalur ke saklar atau switchnya dilepas. Jadi tinggal bisa ini kita analisa, kita cek apakah lilitan atau gulungannya ini masih bagus apa tidak, tanpa menggunakan avometer. Oke, ini dikupas terlebih dahulu. Jadi ini yang dari sini ini harus tersambung ya. Kalau masih normal harus ada koneksi. Cek ini bagian sini. Bagaimana cara pengecekan tanpa menggunakan avometer? Saya menggunakan alat ini. Alat ini super simple, mudah dibuat. Untuk video tutorial pembuatannya sudah ada, tinggal teman-teman cek. Ini baterai bekas ya, mudah dibuat. Kita cek dulu alatnya. Kalau nanti menyala seperti ini, nah menyala teman-teman ya, sangat terang. Ini sekalian juga bisa digunakan untuk penerangan ya teman-teman. Kalau mati lampu tinggal disambung seperti ini saja. Nah kalau nanti lampu indikator menyala, berarti ini sambungannya masih bagus ya, untuk lilitannya masih bagus, tidak ada yang putus. Kita cek sini. Nah masih tersambung, masih bagus. Oke, kemudian yang sebelah sini sama pengecekan dengan yang ini, apakah menyala? Menyala, bertanda untuk lilitannya masih bisa dipakai ya, masih bisa digunakan, tidak ada kerusakan. Kerusakan cuman di bagian armaturnya atau angkernya. Maka solusinya bisa dibelikan angkernya ya, bisa dibelikan angkernya saja, atau mungkin karena hampir sama dengan beli dinamo baru ya, dibelikan dinamo baru saja. Intinya
Intinya untuk mengetahui kerusakan ini, kerusakan lilitan emas apakah masih bagus apa tidak, ini tidak perlu pakai avometer, cukup pakai ini saja. Semoga ini bisa bermanfaat. Ini bisa untuk perbaiki segala macam elektronik teman-teman ya, namun untuk pengecekan tanpa disambungkan ke listrik ya, tanpa ada tegangan yang masuk ya. Bisa untuk perbaiki magicom, kipas angin, blender, segala jenis dinamo pakai ini bisa. Kemarin saya juga pernah perbaiki dinamo mesin cuci cuman pakai alat ini teman-teman ya, nggak perlu pakai avometer ya, cukup pakai alat ini saja. Ini super simple, tinggal dicas, ada model chargernya ya, cukup simple. Videonya sudah ada, silahkan teman-teman cek, nanti akan saya taruh di layar akhir. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.